Yuk aja. Halo adik-adik sekalian, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan diberkahi rezekinya, sehat selalu, sukses terus ke depannya ya, dan lulus SBMPTN 2021. Lulus di jurusan impiannya, minat dan bakatnya pas banget ya. Amin. Nah, hari ini kita coba kembali bertemu di channel saya, di channel Ardi Albanjari. Kita akan coba bahas soal-soal ya yang pernah muncul di UTBK 2021 pada gelombang pertama kemarin. Nah, informasi ini insya Allah aman ya, karena kita dapat informasi dari siswa, nanya langsung ya, kemudian beberapa sumber juga. Oke, tapi sebelum kita mulai, silahkan dulu like-nya ya, kemudian subscribe. Jangan lupa aktifkan bel loncengnya, dan kalau memang kamu suka ingin berbagi dengan teman-teman yang lain, silahkan share informasi ini yang mudah-mudahan membantu bagaimana gambaran soal-soal UTBK tahun 2021 dan tahun-tahun yang akan datang. Oke, langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan coba bahas 5 soal ya. 5 soal di sini. Dari yang pertama tentang pola bilangan. Nah, diketahui B1, B2, B3 dan seterusnya ya. Jika B1 itu sama dengan minus 2, kemudian B2 sama dengan 1, Bn tambah 2 sama dengan 3 Bn tambah 1 kurang Bn, di mana N adalah bilangan asli, tentukan B3 tambah B4. Oke, jadi ini polanya ya, Bn tambah 2 dan 3 sama dengan 3 Bn tambah 1 kurang Bn ini. Oke, kita tulis dulu di sini ya. Jadi untuk menemukan berapa B3 dan B4 ya, pastinya kita tes N sama dengan 1 dulu gitu ya. Kenapa gitu? N sama dengan 1. Nah, ada yang tahu kira-kira? Nah, alasannya seperti ini ya. Jadi karena ini kan Bn tambah 2, kalau N nya 1 kan jadinya B3 ya. Oke, berarti ini B, saya buat sini B3 ya. Nah, sama dengan, berarti karena N sama dengan 1, 3B, ini 1 tambah 1, 2 ya, berarti 3B2 kan, kurang B1 gitu. Nah, karena N sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja nih ya, tinggal masukkan, berarti 3 kali B2 nya kan 1 ya. Oke, kemudian dikurang dengan, sedangkan B1 nya itu minus 2, kita buat sini minus 2 ya, minus 2. Nah, seperti ini, sama dengan, berarti 3 minus kurang, minus temu kurang, jadi tambah ya, tambah 2 sama dengan 5. Oke, bisa yang ini ya. Oke, B3 sama dengan 5 nih ketemu. Sekarang kita cari yang namanya N sama dengan 2 ya. Nah, supaya ketemu yang namanya B4 ya kan. Nah, jadi untuk B4 3, karena N sama dengan 2, 2 tambah 1 3 ya. Jadi ini 3B3. Nah, kurang, nah sini N nya 2, berarti B2 gitu, sama dengan 3 kali B3 nya tadi adalah 5 ya kan, kemudian dikurang dengan B2 nya adalah 1. Nah, ini sama dengan 15 kurang 1, maka B4 nya adalah 14. Nah, pertanyaannya kan adalah B3 ditambah dengan B4. Nah, kita buat seperti ini ya, B3 tambah B4, nah, ini sama dengan 5 ditambah 14 sama dengan 19. Oke, bisa ya. Jadi jawaban kita di sini adalah E ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk soal nomor 2 ya. Di sini ada 2 garis ya, Y sama dengan MX kurang B. Nah, kemudian Y sama dengan 2X tambah 1. Apakah kedua garis berpotongan tepat di sumbu X sebenarnya ya? Nah, untuk yang pertama, M lebih dari 2, kemudian B lebih daripada minus 1. Nah, untuk menjawab soal ini ya, kita cek aja gitu ya caranya untuk M berapa gitu. Nah, yang pastinya kita harus ini dong ya. Kalau pakai 1 aja, misalkan M doang nih ya, nanti M nya ada tapi B nya masih ada, berarti belum ketemu nanti X nya berapa angkanya ya kan. Nah, masih terbuka ya. Nah, sama juga dengan kalau misalkan B aja nih, misalkan si 0 ya.
M-nya masih ada, berarti belum bisa. Nah, sekarang apakah bisa untuk dua-duanya dipakai? Jadi jawaban kita tinggal sempit nih ya, antara dua yang dua-duanya atau tidak cukup kedua-duanya. Nah, maksudnya begini. Jadi untuk M sama dengan kalau yang lebih dari 2 berarti 3 ya. Nah, kemudian kita ambil yang B-nya sama dengan 0 aja ya, gampang. Nah, sekarang kita punya dua persamaan itu Y ya sama dengan M tadi 3 X ya kan, B-nya 0. Nah, yang kedua itu tadi itu Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, kalau kedua persamaan ini kita eliminasi ya kan, pasti tentunya akan menemukan apa nih kira-kira. Nah, 0 ya kan, Y-nya sama dengan ini adalah X dikurang 1. Nah, akibatnya X-nya bernilai 1. Nah, kalau X-nya sama dengan 1 berarti titik potongnya itu nanti ya di X sama dengan 1 ya, titik potong mereka ya. Jadi ketika X sama dengan 1, nah kalau Y-nya itu berapa kira-kira? Kita tes aja ya, maksudnya jangan satu persamaan. Yang persamaan pertama nih, Y sama dengan 3X, berarti Y sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Titiknya berarti kan titik potong mereka itu ada di 1,3. Sementara kan kalau sumbu X itu kan sama Y sama dengan 0 ya. Sementara sini Y sama dengan 3. Berarti tidak cukup untuk ini ya, dua-dua ini gitu ya. Membuktikan bahwa potongan mereka itu di 1,3. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jawabannya adalah E ya. Oke, kita masuk soal nomor 3 ya. Di sini soal nomor 3, Mikasa akan membuat password terdiri dari 4 karakter dengan susunan angka, huruf. Jika angka pertama ganjil dan angka kedua adalah salah satu dari 0, 1, 2, 3, 4, 8, kemudian huruf pertama adalah huruf vokal selain E dan huruf keduanya adalah O, maka banyak kemungkinan password yang dapat dibentuk Mikasa berapa gitu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, karena passwordnya itu adalah angka dan huruf, itu dua hal yang berbeda, kita nggak bisa gabung ya. Jadi kita harus pisah, kita harus buktikan dulu ya. Jadi kalau misalnya password yang angka-angka gimana gitu loh, angka ketemu angka gitu ya. Nah, kalau angka ketemu angka jadinya bisa seperti ini. Jadi kan tadi syaratnya itu kalau angka pertama kita buat angka 1 lah ya, angka 1 yang pertama itu katanya ganjil ya. Ganjil ini kan bisa ini ya, 1 ya kan, 3, 5, 7, 9 ya. Nah, kemudian kalau angka yang kedua, oke, angka yang kedua ini katanya salah satu di antara 0, 1, 2, 3, 4, 8. Nah, tapi sebenarnya soal ini ada yang kurang ya, kalau menurut saya ya. Saya udah kerjain sebelumnya ini. Kalau misalkan soalnya bisa berulang, jawabannya nggak ketemu, tidak ada. Tapi kita asumsikan saja untuk soal ini itu nggak ada yang boleh berulang. Nah, maksud saya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan untuk aturan angka ya, aturan angka gini aja. Nah, angka pertama kan ganjil nih. Kalau misalkan kita pilih angka pertamanya si 1, maka pasangannya itu kan yang mungkin siapa aja? Ya pasti yang 0 masih bisa ya. 0 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 8 bisa ya. Jadi ada berapa angka nih kemungkinan yang bisa disusun? Nah, ada 5 kan gitu. Kenapa 1 nggak bisa? Tadi kalau 1 kan berarti kan berulang. Sementara kalau misalkan dia di sini 1 berarti nggak boleh lagi muncul 1 ya. Nah, sekarang kalau misalkan angka ganjilnya 3 gimana kira-kira? Nah, angka 3 kan juga ada muncul di sini angka kedua 3 ya. Berarti yang boleh muncul itu si 0 ya kan, 1, 2, ya nggak boleh, berarti 4 dan 8. Nah, di sini ada kemungkinannya 5 juga ya. 5 kemungkinan. Nah, yang sama ya yang ini. Nah, sekarang untuk angka ganjil 5, nah angka 5 di angka kedua pilihannya kan nggak ada, berarti semuanya boleh dong ya. Nah, berarti ada 6 kemungkinan kan gitu kan. Nah,
Untuk angka 7 gitu pun sama juga. Tidak ada pilihan di posisi angka kedua. Berarti juga ada 6 kemungkinan. Dan 9 juga sama ya. Berarti di sini juga ada 6 kemungkinan. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata jumlahnya ada berapa kemungkinan gitu ya. Kita lihat di sini berarti totalnya tambahin aja tuh 5 tambah 5 10 ya, 6 kali 3 18, berarti ada 28 kemungkinan untuk posisi angkanya gitu ya. Nah sekarang saya mau menghitung berapa banyak kemungkinan huruf yang bisa disusun gitu ya. Nah ini beda kondisi, tadi kalau angka sekarang huruf ya. Nah huruf-huruf di sini yang bisa disusun bagaimana kan gitu. Tadi di situ katanya bahwa kalau huruf pertamanya adalah selain vokal selain E ya, berarti kita buat sini huruf pertama ya. Nah di situ selain E apa aja tuh? Bisa huruf A, I, U, O ya, gitu ya. Nah katanya kemudian huruf yang kedua itu hanya si O. Ingat tadi bahwa kita sepakati tidak boleh berulang ya. Berarti kemungkinannya ketika huruf pertama muncul si A, boleh nggak sih muncul si O-nya? Boleh ya. Nah untuk huruf keduanya gitu. Kemudian kalau huruf I yang muncul pertama, nah boleh nggak huruf O-nya? Boleh juga ya. Jadi kalau si U-nya yang muncul huruf pertama, berarti huruf yang kedua huruf O boleh? Boleh. Tapi kalau misalkan dia huruf yang pertama munculnya adalah huruf O, huruf kedua juga nggak mungkin O, tadi kan nggak boleh berulang ya kan. Berarti hanya ada total kemungkinan yaitu 3 ya, A, I, U. Nah berarti pasangannya bisa A, O, I, O atau U, O ya, 3 kemungkinan di sini. Nah akhirnya kita bisa menemukannya ya jawabannya. Memang jawabannya belum selesai nih ya. Nah jawabannya adalah begini, karena angka dan huruf itu adalah dua hal yang berbeda, maka kita kalikan saja ya total kemungkinannya. Berarti kemungkinannya 28 dikalikan dengan 3. Ini jawabannya adalah 84 ya. Nah, di sini jawaban kita berarti yang mana? Ya, benar, yang cakep ya. Nah, seperti adik-adik ya yang nonton video ini cakep ya. Apalagi di like ya kan, subscribe, share dan aktifkan loncengnya ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, mantap ya. Next ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Nah, di sini ada soal nilai X yang memenuhi sistem persamaan F kuadrat X kurang 8 Fx sama dengan 9 dengan Fx sama dengan setengah X ya. Oke, jadi kita buat seperti ini aja ya, teman-teman ya. Nah, kan di sini Fx-nya setengah X ya. Berarti kalau F kuadrat X berarti itu kita buat seperti ini aja, 1/2X ya dipangkat dengan 2. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kurang 8 ya kali setengah X. Nah, ini kurang 9. Kita bentuk jadi seperti soal persamaan kuadrat ya. Nah, jadi setengah X ini dipangkat 2 hasilnya adalah 1/4 ya kan, X pangkat 2 gitu kan. Nah, kemudian kurang 8 kali setengah X itu adalah 4X. Nah, kurang 9 sama dengan 0. Nah, yang ini kita kalikan ya dengan berapa? Ya, kita kalikan dengan 4 ya, supaya penyebut perempatnya hilang. Kalau kita kali 4, ya hasilnya akan menjadi X pangkat 2 ya. X pangkat 2 ya kan, dikurang 16X ya, dikurang 36 sama dengan 0. Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira dua bilangan hasil kalinya minus 36, jumlahnya minus 16, yaitu iya, X tambah 2 kalikan dengan X kurang 18 ya, sama dengan 0. Nah, dari sini kita ketemu bahwa X sama dengan ya minus 2 ya, minus 2 dan atau X sama dengan 18. Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini ya udah minus 2 atau 18. Jawabannya yang mana? Ayo. Iya, jawabannya yang A, ya kan? Oke, jawaban kita yang A ya.
Oke, kita masuk soal nomor 5 ya. Di sini ada soal jumlah penduduk suatu desa adalah 1000. Ketahui 700 suka menanam anggur, 450 suka menanam mangga. Jika X dan Y adalah minimum yang suka menanam keduanya dan maksimum dan yang tidak suka menanam keduanya, maka nilai X tambah Y adalah berapa? Jadi X itu adalah minimum yang suka menanam keduanya dan Y itu adalah maksimum yang tidak suka menanam keduanya. Oke, kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn ya. Diagram Venn itu seperti ini, Dik. Nah, jadi ya. Di diagram Venn itu seperti ini ya. Jadi diagram Venn bentuknya seperti ini. Di sini karena ada penduduknya 1000 orang, kita buat di sini 1000 ya. Nah, gitu kira-kira. Kemudian karena yang suka menanam anggur itu ada 700, kita buat di sini ya. Ini adalah himpunan nih. Ini adalah himpunan anggurnya gitu ya. Nah, kemudian yang suka menanam mangga kita buat di sini adalah si mangga. Lalu tadi yang suka kita anggap aja di sini yang suka kedua-duanya. Nah, jadi kita buat katakan aja misalkan si P ya, yang suka kedua-duanya ya. Belum tahu ya. Kemudian sedangkan yang tidak suka keduanya kita buat di luar di sini. Konteksnya di luar nih, ada bagian yang luar. Ini adalah si Q ya, yang tidak suka kedua-duanya. Kemudian sebelah sini kita buat ya. Sini adalah anggur tadi kan 700 orang ya, 700 kita kurang dengan P ya. Nah, gitu. Oke. Nah, terus yang sebelah sini itu adalah 450 kurang P karena yang suka menanam mangga 450 ya. Oke. Oh, bentuknya jadi seperti ini gitu ya. Jadi ini namanya himpunan ya. Ada yang bagian teriris di sini, bagian yang teriris, yang tengah-tengah. Nah, kemudian kita akan hitung nih minimum yang suka menanam kedua-duanya. Nah, kalau kita jumlahkan semua angka-angka yang ada di sini itu kan, nah itu pasti bentuknya seperti ini, ya. Jadi bentuk penghitungannya itu sama dengan 700, ya kan, dikurang P, ya bagian anggur saja, ditambah dengan P yang teriris dua-duanya, ditambah dengan 450 dikurang dengan P, ya. Nah, ini yang akan tambah dengan Q, tambah Q. Nah, karena yang ada yang bagian tidak suka kedua-duanya ya. Nah, ini sama dengan 1000. Nah, terus kalau kita hitung, ini kan 700 tambah 450 itu 1150 ya. Nah, minus P tambah P kan hilang ya. Sisanya kurang P tambah dengan Q. Nah, ini sama dengan 1000. Nah, kalau kita sederhanakan, ini kan bentuknya menjadi 1150 kurang 1000 berarti 150 ya. 150 dikurang dengan P tambah Q ya sama dengan 0. Nah, kemudian kalau P nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi seperti ini, Q ditambah 150 itu sama dengan P. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana akar minimum ya, akar minimum P nya minimum, jadi bagaimana P minimum dan Q nya minimum. Oke, yang kita ketahui bahwa kalau yang namanya himpunan itu minimal kan 0 ya, jumlahnya 0, nggak mungkin negatif karena dia merupakan pecahan ya. Jadi nggak mungkin juga penduduk suatu desa itu negatif jumlahnya, pasti minimal 0 gitu ya. Jadi kita ambil aja sini posisi si Q-nya sama dengan 0 supaya minimum ya. Nah, karena Q sama dengan 0, ini berakibat ya nilai P-nya itu sama dengan 150. Inilah dia yang tadi sama dengan si X-nya. Ya, kan minim X itu adalah minimum dari P. Nah, gitu kira-kira. Nah, bagaimana dengan yang maksimum yang tidak menanam kedua-duanya gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan dia minimum seperti ini, lalu bagaimana yang maksimum seperti ini? Jadi kalau dia maksimum hampir sama juga ya. Jadi ini keadaan minimum ya. Minimum P. Nah, pada yang di sini kita buat aja maksimum yang Q. Nah, jadi bentuk himpunannya seperti ini. Nah, begini nih bentuknya. Kok di dalam gitu kan? Jadi M-nya ini itu sekarang udah jadi bagian dari si A. Artinya semua
penduduk yang suka menanam mangga itu merupakan bagian dari penduduk yang suka menanam anggur, gitu ya. Jadi irisan dari kedua himpunan ini itu langsung si M-nya. Artinya si M-nya berada dalam himpunan si A. Yang menanam mangga itu adalah 450, sedangkan yang menanam anggur tetap 700 ya, cuman 450 yang dua-duanya dan 250 yang hanya anggur saja. Jadi nilai Q-nya itu seperti ini di sini. Sehingga kita kalau misalkan mau mencari nilai maksimum, nilai Q-nya ya, Q-nya itu sama dengan tadi kan penduduknya ada 1000 ya, 1000 ini kita kurangkan aja dengan jumlah penduduk yang suka menanam ya kan, menanam anggur atau mangga di 700. Nah, supaya maksimum jadinya. Maka ini sama dengan ya, nilainya sama dengan 300. Nah, ini maksimum Q-nya. Nah, sekarang pertanyaan inilah nilai CY ya, nilai CY. Sehingga kita bisa menentukan nilai dari X tambah Y-nya itu adalah X tambah Y-nya sama dengan X tadi 150 ya, tambah dengan Q-nya 300, maka ini sama dengan 450 ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, maka jawaban kita adalah yang D ya. Oke, demikian video kali ini ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa lebih maksimal dalam mengerjakan UTBK di gelombang kedua dan UTBK buat adik-adik lagi yang kedepannya ya, tahun 2020 dan seterusnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cukup aja.